This door won't open. Yeah? Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang baru saja pindah ke rumah barunya. Yang ternyata rumah baru tersebut ternyata angker dan dihuni oleh para hantu korban pembunuhan. Film dimulai dengan suara bayi yang menangis dari sebuah keluarga yang sedang melihat-lihat rumah tersebut untuk mereka beli. Diketahui mereka sedang mencari sebuah rumah dengan pemandangan yang bagus dan termasuk satu kamar tidur untuk seorang bayi. Setelah berbincang-bincang, si ibu penjual alias Cindy mengajak mereka untuk pergi ke halaman gudang yang berada di dekat taman. Singkat waktu saat berada di gudang, si bapak alias Alex, suaminya merasa senang karena luas dari gudang tersebut sangatlah besar. Berbeda dengan istrinya Sarah, yang dimana ia merasa tidak yakin membeli rumah itu. Sampai ia bertanya ke ibu penjual rumah, yang telah menjual bertahun-tahun tapi belum terjual sampai sekarang sepi dari peminat membeli. Si ibu pun menjawab kalau rumah tersebut pernah terjadi sebuah insiden bunuh diri. Namun mereka tidak peduli kalau rumah tersebut itu angker, karena tidak ada pilihan lain selain tinggal di desa itu. Saat ingin mengisi surat kepemilikan rumah, Alex curhat kalau sebenarnya mereka tidak suka tinggal di kota dan lebih suka tinggal di tempat yang lebih sunyi. Dan ibu penjual memberi harga yang sangat murah. Singkat waktu saat sesudah selesai transaksi pembayaran, mereka pun berduaan di sebuah ayunan sambil menikmati waktu sore di halaman. Keesokan harinya saat beres-beres barangnya, Alex menemukan satu foto dari keluarga yang sebelumnya pernah tinggal di rumah itu. Sarah juga menemukan sebuah pintu yang sudah terkunci dari dalam yang sudah tidak terpakai lama. Alex pun membukanya dengan sebuah obeng. Saat pintu terbuka, mereka kaget bahwa ada satu kamar untuk anak kecil. Dan secara tiba-tiba, datang seseorang yang tidak tahu dari mana, telah masuk ke dalam rumahnya. Diketahui pria itu adalah tetangga sebelahnya yang bernama Bapak Ryan. Tujuan dia datang kemari adalah untuk memberi selamat datang kepada tetangga barunya. Dengan memberi minuman bir, terlihat dari wajahnya jika ia tampak sedih. Namun di sisi lain Sarah merasa ragu dan curiga terhadapnya. Singkat waktu di malam harinya, di saat Sarah sedang mengecek barang bawaannya, dan Alex yang sedang menyanyikan lagu tidur untuk anaknya. Lalu Sarah heran karena suaminya tiduri bayinya di kamar mereka berdua dan bukan di tempat seharusnya. Di saat sedang tertidur, Sarah mendengar suara anak kecil dari balik lemari. Saat ia mengecek, Sarah menemukan sebuah pintu lain, yang berarti ada ruangan rahasia yang tersembunyi. Pada malam harinya ia langsung membuka surat laporan insiden kejadian tersebut. Hingga di keesokan harinya Sarah sedang menyusui bayinya. Alex pun datang dan bilang kalau ia harus bekerja di sebuah peternakan milik orang lain. Dan Sarah bilang kepadanya kalau ada satu ruangan yang lain di rumahnya. Singkat waktu Sarah membuka jendela, ia heran karena setiap jendela ada yang terkunci oleh sebuah paku. Dan juga saat ia membuka laci yang menemukan sebuah tali pita. Di sore hari ia masih saja mengurus bayinya yang terus saja menangis, lalu ia pun menunjukkan sebuah kotak musik. Namun tetap saja percuma hingga pada akhirnya ia pun memakai sebuah tali pita tersebut saat di malam harinya. Anaknya masih saja menangis dan tiba-tiba saat kembali ke kamarnya ia mendengar suara anak kecil tersebut hingga di malam harinya. Ketika sedang makan ia pun heran dan bilang kepada suaminya kalau semua jendela telah terkunci dengan sebuah paku. Dan Alex bilang mungkin itu dibuat untuk menahan badai angin.
Singkat waktu saat di pagi harinya si bayi masih saja menangis. Lalu saat dihampiri bayinya tidak ada. Dan, tiba-tiba, ia pun bilang kepada suaminya yang sedang sarapan. Ia pun meminta untuk membawa Ryan ke dalam rumahnya. Dan suaminya mengizinkannya. Lalu bergegas pergi untuk berangkat bekerja. Singkat waktu saat Sarah ingin ganti bajunya, ia menemukan baju yang bukan miliknya di dalam lemari. Dan secara bersamaan kotak musik tersebut menyala dengan sendirinya. Ia pun datang dan mematikannya. Namun di saat yang waktu yang sama juga terdengar suara anak kecil tersebut. Karena rasa penasaran ia pun mendorong lemari tersebut, namun percuma saja dan tiba-tiba saat suaminya sudah sampai di peternakan, si kakak mengatakan jika ada yang aneh dari para babi tersebut. Dan juga Alex bertanya kepada si kakek, yang ingin mematikan anaknya atau membunuh ibunya. Serentak si kakak menjawab untuk membunuh ibunya. Singkat waktu saat melakukan pembicaraan dengan Ryan, ia bilang jika ada 2 anak yang bernama Anak, dan juga Justin di rumah tersebut. Lalu Sarah pun bertanya tentang di rumah di jendelanya banyak ditemukan paku semuanya. Lalu Ryan pun menjawab bahwa fungsi tersebut adalah agar orang lain tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Singkat waktu di malam harinya saat Sarah sedang mengecek baju terdengar suara yang terjatuh. Seketika ia pun datang karena ia berpikir bayinya yang terjatuh, dan secara tiba-tiba terdengar suara yang aneh lagi. Lalu saat ia datang dan mengeceknya tidak ada sesuatu. Dan, tiba-tiba, di saat bersamaan juga, kaca beling di kamar bayinya juga terjatuh. Hingga di malam harinya suaminya pun datang membawa mainan yang baru untuk bayinya. Dan juga Alex langsung tidur bersama istrinya. Lalu Sarah membangunkan suaminya berkata kepada Alex jika ia sudah tidak nyaman berada di rumah tersebut. Saat tengah malam ia terus diganggu oleh makhluk lain, dan juga ia melihat sebuah kampak di lemari tersebut. Yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dan di saat lagi santai dengan bayinya, ia malah diganggu oleh para lalat. Karena rasa penasaran, ia pun kaget karena mengangkat kursi tersebut. Yang ternyata ada sebuah kain busuk yang dipenuhi oleh lalat. Singkat waktu di keesokan harinya saat Sarah berbicara lagi dengan Ryan. Dan Sarah bilang jika ia melihat seorang bapak dari kejadian insiden tersebut. Dan juga anaknya, lalu ia juga bertanya kepada Ryan, apakah bapak tersebut mempunyai sebuah kampak? Ryan pun menjawab, ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Singkat waktu jari tangan Sarah yang tertusuk oleh jarum saat sedang menjahit baju. Lalu dia pun penasaran dan mencari informasi tentang kasus kejadian insiden tersebut. Hingga di keesokan harinya ia pun bertanya kepada ibu penjual rumah itu tentang anak laki-laki yang bernama Justin. Dan ia menjawab bahwa Justin tidak dibunuh, melainkan Justin kini adalah Ryan yang menjadi tetangga sebelahnya. Saat balik ke kamarnya, ia heran karena musik tersebut berputar dengan sendirinya. Hingga secara tiba-tiba, ia pun menangis. Dan juga dengan bayinya, terlihat bahwa Sarah sudah tidak kuat dengan semua hal yang berada di rumah tersebut. Hingga suaminya datang secara tiba-tiba, saat sedang makan bersama Sarah, bertanya tentang pekerjaan suaminya yang sedang baik-baik saja. Lalu suaminya bertanya tentang mobil mainan bayinya, yang baru saja ia dibeli sudah menghilang tidak ada. Sarah bilang kalau mainan mobilnya ada di kamar, tapi kata suaminya mainan tersebut tidak ada di kamar. Sarah yakin kalau mainannya telah hilang oleh anak-anak korban pembunuhan. Saat suaminya masuk ke kamar ia bilang kalau foto pernikahannya juga hilang. Singkat waktu saat sedang enak tertidur, bayinya menangis lagi. Lalu Sarah pun datang dan terkaget kalau kotak musik tersebut sudah rusak. Saat lagi mengambil susu buat bayinya, ia tersadar bahwa susunya sudah basi dan berisi belatung dan susu tersebut harus dibuang. Lalu saat sedang menggendong bayinya, ia melihat ke belakang.
Ia pun langsung menaruh bayinya di lantai dan mencoba untuk mendatangi mereka. Dan tanpa ia sadari bahwa bayinya hampir saja terjatuh dari lantai 2. Dan dengan cepat suaminya mengambil dan langsung mengunci pintu kamarnya. Hingga di keesokan harinya hubungan mereka berdua tampak hancur. Suaminya heran karena kelakuan Sarah saat semalam. Lalu Sarah pun bertanya tentang kotak musiknya yang sudah rusak. Dan juga suaminya pun telah mengira bahwa istrinya sudah tidak waras. Lalu ia pun memanggil seorang psikiater untuk memeriksanya. Singkat waktu saat psikiater sudah tiba, ia menanyakan semua hal tentang yang dialami oleh Sarah. Yang dimana Sarah menyembunyikan fakta tersebut kalau ia bisa melihat para hantu penghuni rumah itu. Dan juga si psikiater memberikan sebuah obat kepadanya. Hingga kemudian Ryan pun datang dan menyuruh psikiater tersebut untuk segera pulang. Hingga di saat suaminya sedang bekerja ia selalu saja stres tentang kelakuan istrinya. Di sisi lain Ryan bercerita kepada Sarah tentang hal yang dialaminya sejak dulu oleh dirinya. Hingga hubungan mereka pun malah semakin dekat. Saat Ryan ingin pulang, ia bilang kepada Sarah kalau ada misteri di balik lemari tersebut. Dan di saat bersamaan suaminya pun datang. Lalu ia mengatakan kepada Sarah untuk memberikan sebuah susu bubuk kepadanya. Dan serentak Sarah pun menolak tanpa hal yang jelas yang merasuki dirinya. Dan juga Sarah telah membuang obatnya. Lalu mereka pun mandi bareng dengan suami dan bayinya. Lalu di saat yang bersamaan juga ada suara telepon berdering, yang ternyata suaminya harus pergi. Karena salah satu dari hewan peliharaannya sudah lahir. Namun suaminya menanyakan obatnya dan ia merasa tidak yakin. Tapi Sarah bilang jika ia sudah meminum obatnya. Singkat waktu saat suaminya sudah pergi. Lalu Sarah mendengar suara langkah kaki dan tiba-tiba. Dan itu hanya halusinasi Sarah saja. Tapi ia tetap membuat merasa ketakutan. Hingga saat selesai mandi, ia selalu saja diteror oleh hantu di rumah itu. Lalu terdengar suara suaminya yang memanggilnya. Yang disangka Sarah bahwa suaminya sudahlah pulang. Dalam saat balik ke kamarnya, ia kaget karena kamarnya sudah sangat berantakan. Dan hilang juga bayinya, hingga tiba-tiba muncul 2 orang anak yang menggendong bayinya. Lalu Sarah bicara memohon untuk mengembalikan bayinya, namun mereka menolak karena mereka pikir Sarah melukai bayinya. Dan tiba-tiba, hingga di saat pagi harinya mereka berdua masih bisa selamat. Dan saat suaminya datang ia merasa terharu kalau istrinya sudah kembali seperti biasanya. Hingga mereka berdua menjadi keluarga yang harmonis selama bertahun-tahun. Sampai membuat Sarah hamil anak kedua dan film pun selesai.